Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa baru SMP Negeri 1 Cibimbing. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Iman Ainul Yakin ingin menyampaikan materi MPLS, yaitu tentang belajar efektif. Tidak ada salahnya perkenalan dulu dengan saya. Kebetulan saya mengajar bahasa Sunda di kelas 7 dan seni budaya di kelas 8. Dan di sini saya mengucapkan selamat kepada kalian semua karena kalian telah diterima di SMP Negeri 1 Cibimbing. Semoga kalian betah dan semoga menjadi jalan kesuksesan bagi kalian semua. Amin. Langsung saja saya akan menyampaikan materi MPLS, yaitu cara belajar efektif. Materi ini kami sajikan untuk membekali kalian agar kalian semua nantinya bisa mempelajari pelajaran dan bisa diterapkan. Langsung saja kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk itu mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan cara belajar efektif. Bagaimana cara belajar efektif itu? Setiap manusia memiliki kewajiban untuk belajar. Sejak kita dilahirkan, kita dihadapkan dengan kewajiban untuk belajar. Entah itu belajar untuk makan, berjalan, hingga kita besar, kita belajar di sekolah dan juga di lingkungan sekitar. Nah, di sini setiap manusia tidak bisa lepas dari kata belajar. Dari bayi sampai akhir hayat, kita diwajibkan untuk belajar. Meskipun sebenarnya belajar telah kita lakukan sehari-hari, namun masih banyak orang yang berasumsi bahwa belajar merupakan hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, pada PowerPoint ini kita akan membahas tentang bagaimana cara belajar efektif. Yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini membuat kita tidak hanya belajar saat sedang mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat. Nah, di sini maksudnya kita harus merasakan bahwa belajar itu sangat dibutuhkan, seperti kita mau makan sehari-hari. Kalau kita sudah merasakan seperti itu, pasti kita akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan tidak hanya belajar saat sedang mood saja. Apa itu dengan disebut dengan mood? Mood itu adalah suasana hati. Dengan demikian ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih meresap ke ingatan kita. Nah, ketika kita membutuhkan pelajaran itu dan kita bersungguh-sungguh, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang disampaikan oleh guru dan diterangkan oleh guru akan lebih meresap ke ingatan kita. Selanjutnya, belajar dimanapun yang kita suka. Memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata mood kita menjadi lebih baik sehingga belajar pun lebih menyenangkan dan efektif. Maksud di sini belajar dimanapun yang kita suka, maksudnya kita bisa belajar di mana yang kita mau. Contohnya bisa belajar di luar, di ruangan, dan di tempat yang terbuka. Dengan belajar tersebut, kita bisa menata mood kita menjadi lebih baik, sehingga belajar pun kita bisa fokus dan efektif. Selanjutnya, cicilah pelajaran sedikit demi sedikit. Jangan belajar terlalu banyak dalam satu waktu. Lebih baik mencicil pelajaran sedikit demi sedikit.
Jangan biasakan kita untuk belajar terlalu banyak dalam satu waktu. Dan jangan biasakan kita belajar sistem kebut semalam. Karena belajar dengan sistem kebut semalam hanya akan menimbulkan tekanan secara psikologis sehingga ilmu pun akan sulit untuk diserap dengan baik. Nah, maksudnya di sini saya yakin otak kalian tidak akan mampu jika terlalu banyak belajar dalam satu waktu dan belajar dengan sistem kebut semalam. Lebih baik kita mencicil pelajaran sedikit demi sedikit, dan ada baiknya jika kita mengulang pelajaran yang diberikan guru setiap hari. Maksudnya di sini ada baiknya jika kita mengulang pelajaran yang diberikan guru setiap hari. Misalkan pelajaran yang kemarin dibuka kembali dan dibaca kembali. Seperti itu. Selanjutnya bagi waktu belajar. Jadwal belajar, target. Dengan adanya jadwal dan membagi waktu belajar, kegiatan belajar Anda akan lebih terstruktur dan rapi serta sesuai dengan target atau ekspektasi Anda di awal. Nah, maksud di sini bagi waktu belajar. Kita harus membagi waktu belajar, membuat jadwal belajar dan membuat target. Nah, dengan demikian kegiatan belajar kita akan lebih terstruktur dan rapi serta sesuai dengan target atau ekspektasi Anda di awal. Misalkan gini maksudnya. Kita membagi waktu belajar, misalkan untuk pagi membaca buku dari halaman 1. Nah, target selanjutnya kita membaca ke halaman 2 sampai selanjutnya, begitu maksudnya. Selanjutnya berdiskusi. Setiap orang memiliki cara belajar sendiri. Ada orang yang menyukai belajar sendiri di tempat yang sepi. Namun ada juga yang menyukai belajar berkelompok. Jika Anda belum menemukan cara belajar Anda, tidak ada salahnya untuk mencoba berdiskusi dan bertukar pikiran dengan teman. Maksudnya di sini itu berdiskusi. Jika kalian belum menemukan cara belajar kalian, tidak ada salahnya kita bertukar pikiran dengan teman. Kalau di rumah dengan orang tua, saudara, dengan adik, dengan kakak. Selanjutnya cari cara membantu konsentrasi. Berkaitan dengan poin sebelumnya, cara belajar orang berbeda-beda. Jika Anda merupakan penikmat musik dan merasa lebih mudah untuk fokus dengan diiringi musik, jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Nah, seperti materi yang sebelumnya, berkaitan dengan poin sebelumnya, cara belajar orang berbeda-beda. Jika kalian merupakan penikmat musik, maka tidak ada salahnya kalian fokus belajar dengan mendengarkan musik. Insya Allah jika mendengarkan musik, kalian juga akan fokus belajar dan bersungguh-sungguh. Selanjutnya pahami, jangan hanya menghafalkan saja. Sistem belajar mengajar saat ini lebih sering memfokuskan pada hafalan saja, bukan pada pemahaman siswa. Padahal sekedar menghafalkan hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika memahami ilmu yang sedang kita pelajari. Alih-alih hanya menghafalkannya, dengan memahami materi tersebut akan membekas dalam ingatan kita dan kita dapat memunculkan ilmu tersebut dalam ingatan saat dibutuhkan. Nah, maksudnya di sini pahami, jangan hanya menghafalkan saja. Ketika guru menerangkan dan ketika apa yang disampaikan oleh guru, kita harus memahami pelajaran tersebut. Jika kalian belum paham,
jangan sungkan-sungkan kalian untuk bertanya. Kalau hanya menghafalkan saja, itu jangkanya sangat pendek sekali. Tetapi kalau kita memahami pelajaran tersebut, itu jangkanya sangat panjang. Kenapa bisa panjang? Suatu saat ketika dibutuhkan, ilmu tersebut ada di ingatan kita. Lain lagi dengan menghafalkan. Kalau menghafalkan jangkanya pendek, kita tidak bisa mengingat kembali. Yang selanjutnya, jangan malu bertanya. Nah, sesudah memahami materi tersebut, kita jangan sungkan-sungkan untuk malu bertanya kepada guru. Ketika kalian tidak paham dengan pelajaran tersebut, kita jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya. Kita belajar karena memang kita belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi, tidak ada alasannya untuk malu bertanya karena takut dicap orang bodoh. Karena orang pintar itu selalu ingin tahu dan selalu ingin bertanya terus. Yang selanjutnya, coba terus meski gagal. Nah, ketika kalian mengalami kegagalan dalam belajar, dicoba lagi dan dicoba lagi. Terus jika Anda mengalami kegagalan, cobalah menggunakan cara kerja lain hingga Anda bisa berhasil melakukan apa yang Anda inginkan. Maksudnya di sini, ketika kita mengalami kegagalan, cobalah kita menggunakan cara yang berbeda dari sebelumnya. Insya Allah dengan cara yang berbeda kita bisa berhasil dan melakukan yang kita inginkan. Selanjutnya, sukai mata pelajaran. Menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Dengan kita menyukai pelajaran atau ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat. Hal ini berbeda jika kita merasa tidak suka dengan mata pelajaran tersebut. Tidak menyukai suatu pelajaran hanya akan membuat kita merasa terpaksa untuk belajar, dan tentu hasil belajar yang seperti ini akan tidak optimal. Maksudnya di sini sukai mata pelajaran, ketika kita belajar, kita harus menyukai suatu mata pelajaran atau satu mata pelajaran, karena akan berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita jika kita menyukai pelajaran tersebut. Beda lagi dengan kita tidak menyukai pelajaran tersebut, maka kita tidak akan bersungguh-sungguh dan sia-sia. Ilmu yang diberikan oleh guru pun tidak akan menyerap ke otak kita dan tidak akan fokus. Selanjutnya, manfaatkan fasilitas yang ada. Di zaman sekarang fasilitas belajar tersedia tidak hanya berupa buku pelajaran atau buku kumpulan soal dari sekolah. Ini kita bisa belajar dari internet, video hingga televisi yang menyediakan tayangan edukatif. Manfaatkan semua fasilitas ini sebagai proses belajar Anda. Biasanya materi pelajaran yang disediakan di internet, video atau tayangan edukasi telah dikemas semenarik dan sederhana mungkin, sehingga kita akan lebih tertarik dan mencerna materi yang diberikan. Nah, maksudnya di sini kan sekarang sudah zaman modern. Belajar juga tidak hanya di sekolah saja, kita bisa belajar dari buku, dari internet, dari video, dari televisi, dan di mana saja. Yang selanjutnya, membuat review atau peta materi. Cobalah untuk memetakan materi yang sedang dipelajari, misalnya dengan membuat peta konsep atau overview dari semua materi yang sedang dipelajari. Membuat review juga akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang dipelajari. Selain materi yang kita buat tersebut bisa menjadi bahan belajar yang lebih simpel. Maksudnya di sini kita harus membuat review materi yang sedang dipelajari dan kita harus membuat peta materi. Membuat review juga akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang dipelajari oleh guru. Selain materi yang kita buat tersebut,
menjadi bahan belajar yang lebih simpel. Selanjutnya membuat kesimpulan. Cobalah untuk menarik kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. Hal ini akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita. Dan kita bisa membaca kesimpulan ini berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita. Maksudnya di sini membuat kesimpulan itu ketika guru sudah menjelaskan pembelajaran dan menerangkan pembelajaran, alangkah baiknya kita membuat kesimpulan dari materi tersebut. Kenapa kita harus membuat kesimpulan? Hal ini akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita dan kita bisa membaca kesimpulan ini berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita. Selanjutnya, coba latihan soal. Mengerjakan latihan soal atau uji coba memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Nah, dengan demikian kita bisa menilai di bagian mana kita harus meningkatkan belajar dan bagian mana kita telah menguasainya. Maksudnya di sini coba latihan soal. Di sekolah kita suka disediakan LKS, lembar kerja siswa. Nah, di dalam LKS itu kita bisa mencoba latihan soal. Entah itu soal pilihan ganda, uraian, esai, dan yang lainnya. Kenapa kita harus mencoba latihan soal? Karena itu akan mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Dan dengan demikian kita bisa menilai di bagian mana kita harus meningkatkan belajar dan bagian mana kita telah menguasainya. Selanjutnya, jangan lupa untuk berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seorang yang pintar dan berguna. Namun tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi oleh doa. Oleh karena itu jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Nah, di sini biasakan sebelum belajar, sebelum melakukan apa saja kita harus berdoa terlebih dahulu. Kenapa harus berdoa terlebih dahulu? Supaya ilmu yang diserap oleh kita bisa bermanfaat dan bisa menjadi berkah. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.